Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai jenis-jenis pengembangan untuk memenuhi mata kuliah profesi kependidikan dengan dosen pengampu Dr. Dewi Risalah Magister Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu ada Monica Sika dengan NIM 2121-10020, yaitu sebagai penyaji materi yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ada Nunu Parwati dengan saya sendiri dengan NIM 2121-10025 sebagai penyaji materi yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu ada Arasati dengan NIM 2121-10037 sebagai penyaji materi yang ketiga. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya persilakan kepada Monica Sika untuk menyampaikan materi yang pertama. Yaitu mengenai pendidikan dan pelatihan. Nah, dalam pendidikan dan pelatihan itu merupakan dua makna yang sangat berbeda, ya. Pertama, pendidikan dan pelatihan. In-house training (ITH) adalah suatu pelatihan yang dilaksanakan secara internal yang dikelompokkan kerja guru sekolah dan tempat lain yang ditetapkan sebagai penyelenggara pelatihan tersebut. Kedua, adanya program magang yang merupakan pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang sangat relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dan serta keprofesionalan guru. Ketiga adalah kemitraan sekolah. Nah, dapat dilaksanakan secara antara sekolah yang baik, sekolah yang kurang baik, dan juga antara sekolah negeri maupun swasta. Yang keempat adalah belajar jarak jauh. Nah, dapat dilaksanakan tanpa menghadiri tempat tersebut dengan peserta berada di tempat tertentu dan dengan sistem yang sudah terorganisir dan sejenisnya. Kelima, ada yang berjenjang khusus. Nah, di mana pelatihan berjenjang khusus akan dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberikan wewenang. Nah, di mana pada program tersebut secara berjenjang, mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Nah, khusus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya, ini adalah termasuk dalam melatih peningkatan kompetensi guru dengan beberapa kemampuan, seperti kemampuan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan serta mengevaluasikan pembelajaran. Yang ketujuh adalah pembinaan internal oleh sekolah. Nah, di mana pada pembinaan tersebut kepala sekolah dan guru-guru memiliki wewenang. Nah, di mana wewenang tersebut adalah membina melalui rapat dinas, rotasi tugas, mengajar serta memberikan tugas internal, tambahan, dan diskusi dengan rekan yang sejalan. Yang adalah pendidikan lanjut. Pendidikan lanjut adalah merupakan pembinaan guru yang dalam pendidikannya lanjut merupakan alternatif dalam meningkatkan kualitas dari kompetensi guru dalam profesionalisme sebagai guru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu non-pendidikan dan pelatihan. Nah, baiklah, di sini non-pendidikan dan pelatihan. Nah, non-pendidikan dan pelatihan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada diskusi masalah pendidikan. Nah, diskusi masalah pendidikan ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami oleh sekolah tersebut. Nah, mulai dari diskusi berkala ini diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya. Nah, misalnya di dalam suatu sekolah itu terdapat masalah yang berkaitan dengan siswanya. Misalnya masalah dalam proses pembelajaran. Nah, guru-guru ini bisa berdiskusi dengan guru
lain untuk mendapatkan jalan tengahnya dari masalah yang dihadapi. Nah, yang kedua yaitu ada seminar. Nah, pengikut sertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah ini juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru. Nah, kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya, berkaitan dengan hal-hal terkait dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Nah, dengan adanya seminar ini menjadikan guru itu lebih bisa berkontribusi dengan guru-guru lain. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada workshop. Nah, workshop di sini yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pelajaran. Nah, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Nah, workshop ini dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, serta penulisan rencana pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu ada penelitian. Nah, penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, bisa juga dalam bentuk penelitian eksperimen, ataupun jenis lainnya dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Kemudian yang kelima itu ada penulisan buku atau bahan ajar. Nah, penulisan bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pembelajaran, ataupun buku dalam bidang pendidikan. Contohnya seperti buku LKS, bisa juga ataupun buku paket yang sering dipakai di sekolah-sekolah. Nah, yang keenam itu ada pembuatan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik ataupun animasi pembelajaran. Nah, pembuatan media pembelajaran ini dapat berupa PPT ataupun alat peraga lainnya. Nah, dengan adanya pembuatan media pembelajaran ini bisa memudahkan guru dalam menjelaskan materi kepada siswa dan juga bisa membuat siswa itu lebih memahami materi yang dijelaskan. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada pembuatan karya teknologi atau karya seni. Nah, karya teknologi atau karya seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan, serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Nah, banyak contoh dari pembuatan karya teknologi atau karya seni ini. Misalnya di sekolah SMK. Nah, kalau sekolah SMK ini kan terdapat berbagai macam jurusan kan. Nah, misalnya dari jurusan TKJ. Nah, mereka ini bisa membuat karya teknologi atau karya seni yang memiliki nilai estetika bagi masyarakat, juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya di sini yaitu menurut Ahmad Yusuf Sobri menjelaskan dalam jurnal pada Konveksi Nasional Pendidikan Indonesia atau KONASPI 8 tahun 2016. Beberapa implementasi model-model profesionalisme guru sehingga memungkinkan guru dapat memilih model tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, yang pertama yaitu peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Nah, program peningkatan kualifikasi pendidikan guru ini, program ini ditunjuk bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan, minimal itu sarjana, untuk mengikuti pendidikan sarjana, bahkan magister pendidikan keguruan dalam bentuk tugas belajar. Nah, namun saat ini sangat jarang guru yang berkualifikasi di bawah sarjana, contohnya program S1, S2, S3, yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yang belum sarjana. Nah, untuk saat ini itu udah kebanyakan jurusan pendidikan guru ini rata-rata lulusan dari S1, jarang yang lulusan D4 ataupun D3. Nah, kemudian yang kedua yaitu program penyetaraan dan sertifikasi. Nah, program penyetaraan dan sertifikasi ini diberikan kepada guru yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai
tidak sesuai dengan tugas mengajarnya atau bukan dari program pendidikan keguruan. Nah, sedangkan program sertifikasi ditunjukkan kepada guru yang telah mengikuti syarat, misalnya minimal telah mengajar 5 tahun, lulus UKG atau sebagainya. Nah, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik juga memperoleh kesejahteraan. Nah, contohnya misalnya jika seseorang tersebut bukan lulusan sarjana pendidikan, nah, tetapi ada program penyetaraan dan sertifikasi, seseorang tersebut bisa menjadi guru walaupun bukan lulusan jadi sarjana pendidikan. Bisa saja lulusan dari misalnya jurusan matematika, tapi dia dari bagian sainsnya atau MIPA. Nah, bisa juga dia menjadi seorang guru walaupun dia bukan latar belakangnya dari pendidikan guru. Nah, kemudian yang ketiga itu ada program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Nah, apa itu program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi? Nah, di sini program pelatihan ini diberikan kepada guru agar kompetensi yang diinginkan sehingga materi pelatihan mengacu kepada bahan-bahan menunjang kompetensi yang akan dicapai. Nah, contohnya pelatihan yang diberikan kepada guru mata pelajaran matematika, di mana pelatihan ini itu memerlukan teamwork atau kerja tim yang solid. Nah, misalnya pelatihan guru matematika memerlukan teamwork yang terdiri dari ahli matematika, ahli mata pelajaran matematika, atau ahli metodologi pengajaran khusus untuk matematika, dan ahli evaluasi khusus untuk mata pelajaran matematika. Nah, kemudian yang keempat itu ada program supervisi pendidikan. Nah, apa itu program supervisi pendidikan? Nah, program supervisi pendidikan ini ditunjukkan untuk memberikan bantuan kepada guru dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang dihadapi guru di kelas dan juga persoalan yang terkait dengan pendidikan secara umum. Contohnya, supervisi yang dilakukan secara berkelompok, misalnya rapat guru, diskusi, studi kelompok antar guru, workshop, dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu ada pemberdayaan KKG dan MGMP. Nah, apa sih itu pemberdayaan KKG dan MGMP? Nah, di sini KKG itu adalah wadah kegiatan profesional guru, biasanya untuk guru SD atau guru kelas. Nah, sedangkan MGMP itu untuk guru SMP dan guru SMA, sesuai dengan bidang studi masing-masing guru. Misalnya, guru matematika. Jadi namanya misalnya guru matematika. Jadi yang berkumpul di situ yaitu cuman guru-guru mata pelajaran matematika saja. Nah, dengan adanya wadah ini, guru dapat saling memberi masukan tentang materi pembelajaran yang diajarkan dan dapat mencari alternatif penyelesaian masalah persoalan-persoalan pembelajaran yang dihadapi dalam kelas. Nah, contoh dari KKG dan MGMP ini dengan adanya pertemuan guru antar sekolah sesuai dengan mata pelajaran. Nah, yang dibahas dalam KKG dan MGMP ini berbagai macam-macam, misalnya untuk menyelesaikan permasalahan ataupun apa. Kemudian yang keenam itu ada simposium guru. Nah, apa sih itu simposium guru? Nah, simposium ini merupakan media guru untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman tentang proses pembelajaran dan ajang untuk kompetensi, ajang kreativitas di antara guru. Nah, contoh simposium pendidikan dasar itu tahun 2019 dan simposium nasional pendidikan 4.0. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada program pelatihan tradisional lainnya. Nah, program pelatihan yang ditunjukkan kepada guru dengan hanya membahas persoalan aktual dengan penting sehingga guru tidak ketinggalan perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, contohnya pembelajaran kontekstual, kurikulum 2013, blended learning, dan penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedelapan itu ada membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Nah, salah satu kelemahan guru adalah kurangnya membaca dan menulis karya ilmiah, sehingga karir guru itu sedikit terhambat karena mereka kurangnya karya ilmiah.
Nah, untuk itu, gugus sekolah itu perlu memprogramkan pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru sehingga mereka produktif dalam berkarya, serta perlu adanya pendampingan dari pihak kepala sekolah atau pengawas pendidikan. Nah, apalagi di zaman sekarang itu guru-guru yang lulusan eh, yang kira-kira udah mau mendekati pensiun itu sangat-sangat malas untuk membaca dan menulis jurnal karya ilmiah sehingga mereka itu hanya stuck di situ saja, tidak bisa menaikkan pangkat mereka karena jarangnya membaca atau menulis jurnal atau karya ilmiah. Nah, kemudian yang kesembilan itu adanya berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah. Nah, maksud dari berpartisipasi dalam karya ilmiah ini apa sih? Nah, eh, pertemuan ilmiah karya ilmiah ini ditunjukkan kepada guru untuk memberikan pengetahuan mutakhir tentang pendidikan dan pembelajaran. Nah, pemberian informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan aspek kompetensi dan profesional guru dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang ke-10 yaitu melakukan penelitian tindak kelas atau PTK. Nah, penelitian ini Penelitian ini itu dianjurkan kepada guru supaya guru dapat merefleksikan program pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam kelasnya sehingga guru dapat memperbaiki performansi mengajarnya atau cara mengajarnya. Namun, karena tugas mengajar yang banyak, menyebabkan guru itu jarang melakukan PTK atau penelitian tindak kelas. Selain juga dapat disebabkan kemauan atau kemampuan mereka menulis karya ilmiah. Oleh karena itu, adanya pendampingan dari kepala sekolah atau pengawasan sekolah guru untuk menjadi produktif dalam melakukan PTK. Nah, penelitian tindakan kelas ini sangat penting bagi guru-guru dalam menulis karya ilmiah untuk mendapatkan informasi bagaimana sih keadaan di dalam kelas tersebut. Nah, selanjutnya di sini yang ke-11. Yang ke-11 itu adanya magang. Nah, apa sih itu magang? Nah, kegiatan ini itu biasanya dilakukan kepada guru pemula. Nah, bisa juga kepada mereka yang masih mengemban pendidikan guru ataupun mereka yang baru lulus S1. Nah, guru pemula melakukan magang itu di dalam kelas dengan bimbingan guru senior sesuai dengan bidang studinya. Nah, misalnya jurusan program studi matematika berarti otomatis dia mengajar mata pelajaran matematika kan. Nah, kegiatan magang ini biasanya meliputi pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan kelas dengan tujuan guru pemula tersebut dapat mengikuti jejak guru senior profesionalnya. Nah, kebanyakan magang ini kalau di apa dalam pendidikan keguruan di S1 itu seperti contohnya PPL atau PLP. Nah, kemudian yang ke-12 itu ada mengikuti berita aktual dari media pemberitaan. Nah, apa sih maksudnya? Nah, pengetahuan atau pemahaman guru tidak hanya terpaku dengan materi pembelajaran di buku saja, tetapi juga perlu pengetahuan yang lebih luas melalui media cetak dan elektronik. Dan bahkan guru diharapkan dapat mengikuti pemberitahuan melalui internet. Nah, zaman sekarang itu kan internet ataupun media-media jejaring itu kan sangat mudah diakses karena guru profesional itu akan selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan berbagai sumber media yang tersedia. Banyak sekali informasi-informasi yang dapat kita ambil sebagai guru dari media-media internet. Nah, kemudian yang ke-13 itu ada berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Nah, maksud dari organisasi profesi ini yaitu memberikan keuntungan yang besar kepada guru untuk mengembangkan profesionalitasnya dengan membangun sesama komunitas pembelajaran. Nah, komunitas yang ada pada eh, pendidikan keguruan ini yaitu PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, guru itu harus berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan organisasi profesi tersebut. Kemudian yang ke-14 ada menggalang kerjasama dengan teman sejawat.
Maksudnya di sini yaitu kerjasama yang erat di antara sejawat guru dapat memberikan peluang pengembangan profesionalnya melalui kegiatan ilmiah dan kegiatan lainnya sehingga profesionalisme guru itu meningkat. Nah, kemudian yang ke-15 itu ada pengembangan guru yang dipandu secara individual. Nah, maksudnya di sini apa? Nah, program ini bertujuan agar guru dapat menilai kebutuhan belajar mereka sendiri maupun belajar aktif serta mengarahkan diri mereka sendiri. Nah, karena itu, kepala sekolah dan pengawas sekolahnya memotivasi guru saat menyeleksi tujuan belajar berdasarkan penelitian kebutuhan mereka. Nah, atau kebutuhan sekolah mereka. Nah, yang ke-16 itu ada observasi dan penelitian. Nah, observasi dan penelitian ini ditunjukkan kepada guru-guru agar mereka dapat mengamati, menilai program pembelajaran yang dilakukan, sehingga guru memiliki data yang akurat tentang pembelajarannya. Nah, untuk kemudian mereka dapat melakukan refleksi dan analisis terhadap kegiatan proses pembelajaran di kelas. Nah, bisa juga ini dijadikan sebagai tindak penilaian kelas atau untuk menulis karya ilmiah. Kemudian yang ke-17 itu ada pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan ini maksudnya yaitu agar guru itu giat dalam menjalankan profesinya. Yang mereka diperlukan penghargaan terhadap prestasi yang telah ditorehkan dan bahkan penghargaan juga diberikan kepada guru tetapi sehingga tidak perbedaan di antara guru. Nah, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu seharusnya mengatasi defisit atau kekurangan dalam kinerja guru yang dikarenakan kelemahan guru secara individual dan menjalankan tugas profesinya. Nah, untuk itu, pimpinan sekolah perlu menerapkan manajemen kinerja guru sehingga apabila guru mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah secara individual. Nah, kemudian yang ke-18. Yang ke-18 itu ada mode cascade atau diseminasi. Nah, apa sih itu model cascade atau diseminasi? Nah, karena keterbatasannya sumber daya di sekolah, guru secara individual dikirim untuk mengikuti pelatihan. Nah, setelah selesai mengikuti pelatihan, guru tersebut menyebarkan informasi kepada rekan-rekannya agar mereka juga memperoleh pengetahuan yang sama. Nah, itu yang dinamakan dengan model cascade atau diseminasi. Kemudian yang ke-19 itu model berbasis standar. Nah, model berbasis standar di sini yaitu maksudnya model pengembangan ini menitik beratkan kepada standar-standar yang harus dipenuhi dan dalam mengadakan pengembangan profesional guru. Nah, model ini kurang diminati karena lebih menitik beratkan pada standar-standar yang harus dipenuhi, bukan kepada kompetensi apa yang harus dimiliki guru, sehingga pengelolaan program pengembangan profesional guru bersifat seragam tidak berdasarkan kebutuhan. Nah, kemudian yang ke-20 yaitu ada model monitoring. Nah, model ini melibatkan guru, yaitu guru pemula dan yang berpengalaman, dan mengandung unsur konseling dan profesional. Nah, guru yang berpengalaman memberikan pelatihan kepada guru pemula, sehingga guru pemula mendapatkan pengalaman-pengalaman dari guru yang sudah profesional atau yang sudah senior. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Membicarakan tentang profesionalisme guru tentu tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pengembangan profesi guru itu sendiri. Secara garis besarnya, menurut Bloodholm tahun 1991, kegiatan pengembangan profesi guru dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada pengembangan intensif. Apa sih itu pengembangan intensif? Jadi, pengembangan intensif adalah bentuk pengembangan yang dilakukan pimpinan terhadap guru yang dilakukan secara intensif berdasarkan kebutuhan guru. Nah, model ini biasanya dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pertemuan balikan atau refleksi. Yang kedua,
di sini kita ada pengembangan kooperatif. Nah, pengembangan kooperatif adalah suatu bentuk pengembangan guru yang dilakukan melalui kerjasama dengan teman sejawat dalam suatu tim yang bekerja sama secara sistematis. Nah, apa sih tujuannya? Jadi, tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan profesional guru melalui pemberian masukan, saran, nasihat, atau bantuan teman sejawat. Yang ketiga ada pengembangan mandiri, di mana bentuk pengembangan yang dilakukan melalui pengembangan diri sendiri. Nah, jadi bentuk ini memberikan otonomi secara luas kepada guru. Guru berusaha untuk merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan menganalisis balikan untuk pengembangan diri sendiri. Teknik yang digunakan biasa melalui evaluasi diri atau self-evaluasi. Idealnya, setiap guru dapat melibatkan diri dalam ketiga jenis kegiatan ini. Baiklah, demikianlah materi kami mengenai jenis-jenis pengembangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-temannya untuk kedepannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.